Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, saya tiba-tiba diminta oleh fraksi untuk masuk ke ruangan ini karena sebenarnya anggota panja dari FPP itu Bu Eliza, tapi karena Bu Eliza sedang bertugas ke London, sedang kunjungan kerja, sehingga saya tiba-tiba harus masuk dalam ruangan ini. Agak berat. Yang pertama, pimpinan, soal penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Tadi pagi kami juga menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang merasa hak-haknya belum banyak terakomodasi dalam revisi undang-undang yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya yang mereka sampaikan bahwa perangkat desa sesuai dengan undang-undang eksisten selama ini diangkat oleh bupati. Mereka minta supaya perangkat desa ini, saya ulang, selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun, karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi apa yang juga disampaikan oleh PKB bahwa tunjangan kesehatan diberikan kepada kepala desa termasuk perangkat desa, tapi juga ditambah bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan. Jadi dengan demikian perangkat desa termasuk kepala desa itu di samping mendapatkan asuransi kesehatan juga mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada asuransi jaminan hari tua, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi-asuransi lain yang menjadi bagian dari kewenangan BPJS ketenaga kerjaan. Sebab selama ini tidak hanya pekerja formal yang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan, bahkan pekerja informal pun berhak untuk mendapatkan itu, apalagi kalau perangkat desa yang hari-harinya hidupnya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira wajar kalau mereka juga mendapatkan bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan yang padahal itu kewajiban bayarnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengcover itu. Itu yang kedua. Yang ketiga berkait dengan masa jabatan kepala desa. Kami berpandangan bahwa berdasarkan norma yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, jelas membolehkan kepala desa menjabat maksimal 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Untuk itu opsi ini saya kira perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam
penyusunan draft RUU ini. Alasan lain, kami juga kemukakan terkait dengan masa jabatan 9 tahun dengan maksimal 3 kali periodisasi. Ini dapat menambah waktu untuk menyelesaikan konflik yang belum selesai pada saat pemilihan kepala desa. Jadi kalau terlalu singkat, biasanya konflik-konflik dari sisa pemilik pilkades itu masih belum rampung. Kalau ada perpanjangan masa, saya kira ini juga bisa menyelesaikan konflik-konflik yang tersisa. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.